Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Ratnasari. Di sini saya akan menjelaskan makalah tugas dari mata kuliah demografi yang saya mendapatkan tema masalah kewarganegaraan dan dinamika kependudukan. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa pengertian masalah kewarganegaraan dan bagaimana ciri menjadi warga kewarganegaraan. Ya, langsung saja. Pengertian masalah kewarganegaraan. Menurut Kamus Besar Indonesia, warga negara adalah penduduk sebuah negara yang berdasarkan keturunan tempat kelahiran. Mereka pun juga punya hak kewajiban sebagai warga negara. Dikutip dari Encyclopedia Britannica 2015, warga negara adalah hubungan individu dengan negara. Menurut Kaushik, warga negara ialah ikatan hukum di antara negara-negara beserta orang yang disebut dengan warga negara. Ikatan atau hubungan tersebut menjadi suatu kontrak politik. Berbeda lagi dengan menurut Graham Murdoch, kewarganegaraan merupakan suatu hak yang dapat diikut serta maupun berpartisipasi secara utuh di dalam berbagai pola struktur sosial. Kewarganegaraan ialah setiap orang yang menurut Undang-Undang Kewarganegaraan termasuk warga negara berdasarkan pasal UUD 26 dinyatakan sebagai warga negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang tersebut. Yang kedua adalah seorang dapat menjadi warga negara Indonesia mempunyai faktor-faktor, yaitu karena kelahiran, karena pengangkatan, dan karena dikabulkan permohonan, dan masih ada yang lain. Yang ketiga, orang yang berdasarkan peraturan perundang-undang atau berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum UU ini berlaku menjadi warga negara Indonesia. Adapun bukti bahwa mereka menjadi warga negara tersebut yaitu akta kelahiran, surat bukti kewarganegaraan, yaitu pernyataan sah atau buku catatan pengangkatan anak asing. Yang kedua, surat bukti kewarganegaraan, yaitu petikan keputusan presiden karena permohonan dan perwarganegaraan. Yang ketiga adalah surat bukti kewarganegaraan. Kalau membahas tentang kewarganegaraan seseorang di dalam sebuah negara, maka tidak pernah lepas dari yang namanya suatu permasalahan yang berkenaan dengan seseorang yang dinyatakan sebagai warga negara tersebut. Adapun masalah kewarganegaraan, yaitu pertama ada apatrid. Apa sih apatrid? Apatrid adalah seorang warga negara atau seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Contohnya ada warga negara A lahir di negara B, maka Anda tidaklah menjadi warga negara A dan tidak juga menjadi warga negara B. Nah, dengan demikian Anda tidak mempunyai warga negara sama sekali. Yang kedua adalah bipatrid. Adalah seorang penduduk yang mempunyai dua kewarganegaraan sekaligus. Contohnya, ada seorang Mas bernegara A lahir di negara B, maka Anda dianggap sebagai warga negara A, akan tapi negara B juga menganggap warga negara berdasarkan tempat lahir Anda. Kalau untuk memiliki kewarganegaraan baik apatrid maupun bipatrid, maka perlu juga dikaji dengan dua asas kewarganegaraan, yaitu asas ius soli dan ius sanguinis. Ius soli berasal dari kata Latin ius yang berarti hukum atau pedoman, sedangkan soli berasal dari kata solim yang berarti negeri. Maka ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan secara menurut daerah atau negara tempat ia dilahirkan. Contohnya, Anda dilahirkan di negara A, maka Anda akan menjadi warga negara B. Walaupun orang tua Anda adalah seorang warga negara B, maka mereka akan dianut di negara Inggris, contohnya Mesir, Amerika, dan lain-lain. Ius sanguinis berasal dari kata bahasa Latin yaitu sama dengan sanguinis yang berarti daerah atau keturunan.
Maka seknus adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian daerah atau keturunan dari orang bersangkutan tadi. Contohnya, ada yang dilahirkan dari negara A, tapi orang tua Anda bernegara B, maka Anda tetap menjadi warga negara B karena dianut oleh RR. Apatrid adalah adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang salah atau terlalu cepat ngomongnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.